dirapikan, tempat duduknya dirapikan. Yuk, nanti agak kesini dulu nak. Oke, agak geser dulu. Oke, biar semangat kita breathing dulu yuk. Tepuk ceria. Jajan. Akhiri. Ceria. Apakah sudah ceria hari ini? Oke, supaya ceria dan tambah semangat kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat berkali-kali. Oke, semuanya sudah sarapan pasti ya kan, anak-anak juga penting ya sarapan untuk apa? Agar memiliki energi dan bersemangat. Oke anak-anak, hari ini Ustati mau tanya dulu, siapa di antara kalian yang memiliki hewan peliharaan di rumah? Silvi, kucing. Terus ada lagi? Fahrul, sapi. Terus ada lagi? Kambing. Bagus. Terus bagaimana cara merawatnya Fahrul? Coba kalau sapi Fahrul. Dikasih makan. Silvi kalau kucing tadi bagaimana merawatnya Silvi? Dibuatkan rumah. Terus apa lagi? Dikasih minum. Terus dikasih makan dan minum. Silvi sayang nggak sama hewan peliharaannya? Sayang. Oke, kalau Aksa punya kambing, katanya Aksa, kambing kakinya berapa Aksa? 4. Oke, 4. Aksa, cara merawatnya kambing bagaimana Aksa? Oh, dibuatkan rumah. Kirain tinggal sama Aksa. Oh, berarti dibuatkan rumah sendiri ya Aksa ya? Oh, kandang. Ya, bahasa Indonesia rumahnya hewan itu apa? Kandang. Yukis gak punya hewan peliharaan di rumah? Adista? Apa Adista? Kucing. Bagaimana cara Adista merawatnya? Dikasih makan. Makannya apa Adista? Whiskas, ya, sentral ya. Terus apa lagi? Pernah dibawa ke dokter nak? Pernah ya? Oke, pernah dibawa ke dokter. Diapain dibawa ke dokter itu? Dikasih vitamin. Berarti Adista sayang sekali sama hewan peliharaannya. Oke, tadi sebelum berangkat ke sekolah, apakah kalian di jalan bertemu dengan hewan anak-anak? Bertemu apa kita tadi? Pitek, oke. Pitek, kakinya pitek berapa? Tiba. Oke, apa lagi? Kapan nggak ketemu hewan tadi? Oh, kupu-kupu, oke. Kupu-kupu, oh bisa terbang. Terus apa lagi? Apa sih? Kucing, oke. Baik anak-anak, terus lalu
mendengarkan guru ketika menjelaskan. Oke, baik. Hari ini materi kita Nana, mari kenali hewan di sekitar kita. Yang mana tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan ada yang pertama, agar peserta didik mampu memahami keberagaman hewan di sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami bahwa anggota tubuh hewan yang memiliki bentuk anggota tubuh beda-beda. Yang ketiga, peserta didik mampu mengenali keberagaman hewan di sekitar kita. Oke. Baik anak-anak, Musani di sini memiliki asesmen diagnostik non kognitif yang perlu kalian isi. Nanti kalian jawab sesuai dengan perasaan kalian. Oke? Dijawab dulu menggunakan pensil, diberi nama. Kalau selesai dikumpulkan. Kasih nama lengkap. Kasih lengkap. Diisi sesuai dengan perasaannya. Abraham Ray. Baik anak-anak, Busati memiliki bahan bacaan untuk kalian. Busati bagi, kalau kalian perhatikan, kalian simak, kalian baca dengan baik. Coba. Al-Bati ngantuk. Tadi malam kemana aja? Begadang? Jaga ronda? Jaga ronda? Silakan dibaca gimana? Ada bacaan itu. Ya, dibaca, dipahami, diperhatikan. Ada kata apa saja di situ? Membacanya adalah hati. Kalian baca, kalian lihat, perhatikan dengan baik, kalian pahami. Bisakah kalian menyebutkan hewan apa saja yang ada pada gambar bacaan tersebut? Coba Rafael, apa saja nak? Ada kucing, terus anjing,
dengan baik, penuh dengan tanggung jawab. Baik anak-anak. Jadi memiliki hewan peliharaan itu harus bertanggung jawab. Tirta Kak sini. Tirta kok Buyana kesepakatan kelasnya tadi mana Tirta? Oke, anak-anak kita bentuk kelompok. Ada 3 kelompok, berarti ini hanya 12. Berarti satu kelompok ada berapa orang? 4. Kita akan bentuk kelompok, kita akan menyaksikan video yang akan ditayangkan. Lalu setiap kelompok, ya sebentar. Kelompok pertama membuat 3 pertanyaan. Kelompok pertama nanti Sarif, kelompok kedua Zilfi, kelompok ketiga Fahrul. Jadi nanti Sarif bareng sama Re, Zilfi bareng sama Rafael, Aksa bareng sama Bilkis. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setiap kelompok setelah menyimak video yang kita tayangkan nanti akan membuat 3 pertanyaan. Jadi kerjasama ya anak ya. Lalu setiap kelompok membuat 3 pertanyaan, yang menjawab kelompok 1, yang menjawab kelompok 2. Yang membuat pertanyaan kelompok 2 akan dijawab kelompok 3. Yang membuat pertanyaan kelompok 3 akan dijawab kelompok 1. Oke, nanti ditempel di papan tulis. Jadi kerjasama. Setiap kelompok membuat berapa pertanyaan anak-anak? Maneh lagi. Setiap kelompok membuat berapa pertanyaan? 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Lagi. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Jadi setiap kelompok membuat berapa pertanyaan, Nak? 3. Kelompok 1 yang jawab kelompok 2. Kelompok 2 yang jawab kelompok 3 yang jawab 1. Jadi ada berapa pertanyaan? 3. Nanti kelompok 1 pertanyaannya ditempel di sini, kelompok 2 ditempel di sini, kelompok 3 ditempel di sini. Yang kelompok 1 nanti yang maju, kelompok 2 memberi jawaban atas pertanyaan kelompok 1. Kelompok 2 nanti menanggapi pertanyaan kelompok 3. Kelompok 3 nanti menanggapi pertanyaan dari teman kelompok 1. Oke, yuk kita buat kelompok dulu ya. Kursinya dirubah dulu. Ya, nggak nyaman aja. Diharapkan tujuannya membuat kelompok agar kalian bekerja sama dengan baik. Oke. Sip. Ayo kalian. Sudah? Boleh melihat ke depan dulu untuk menyaksikan videonya. Sudah siap? Jajar bareng dulu. Yang bisa lihat videonya. Sarif sana dulu, Sarif. Ya, kita saksikan videonya.
ada hewan apa saja di sekitarnya? Tahukah kalian, lebih dari 1,2 juta jenis hewan hidup di bumi, mulai dari hewan yang sangat kecil sampai hewan yang sangat besar, teman-teman. Hewan tersebut memiliki bentuk dan keunikan yang berbeda-beda, mulai dari bentuk tubuhnya yang beragam, tempat tinggalnya, hingga perilakunya. Supaya mudah dalam mempelajarinya, maka ilmuwan membagi hewan-hewan tersebut menjadi 2 jenis, yakni hewan tidak memiliki tulang belakang dan hewan yang memiliki tulang belakang. Lalu teman-teman, apakah perbedaan keduanya? Kalian tahu atau tidak? Oke, kita bahas satu persatu ya, mulai dari hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di mana hewan invertebrata ini memiliki ciri-ciri seperti tubuhnya lunak dan beberapa keluarga karena memang tidak memiliki tulang belakang, teman-teman. Hewan-hewan yang termasuk dalam kategori invertebrata itu ada beberapa jenis. Yang pertama, ini ada hewan berponi. Contohnya adalah spons. Ya teman-teman, seperti ini spons yang hidup di laut. Kemudian yang kedua, ini adalah hewan serangga. Contohnya ada ubur-ubur dan bunga karang. Lalu contoh hewan invertebrata yang ketiga adalah cacing. Contohnya ada cacing pipih, cacing benang, dan cacing belang. Lalu yang keempat itu adalah hewan lunak. Contohnya ada kerang, siput, cumi-cumi, dan sebagainya, teman-teman. Lalu kelompok hewan invertebrata yang kelima adalah hewan dengan kaki beruas. Contohnya ini ada kepiting, kemudian ada udang, laba-laba, dan juga belang. Sementara contoh yang keenam itu ada hewan berkulit-kulit. Yang masuk dalam invertebrata ini adalah bintang laut, teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman bisa membedakan ya, dan mudah bukan untuk dihafal. Iya, benar sekali. Kita lanjutkan ke hewan vertebrata, teman-teman. Hewan ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Para ilmuwan membagi hewan vertebrata menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada agnatha dengan ciri tubuhnya halus atau licin dan tidak bersisik. Contoh dari hewan agnatha ini adalah belut, teman-teman. Lalu yang kedua itu ada pisces, sering kita kenal dengan ikan. Jadi semua ikan yang hidup di laut maupun hidup di air tawar itu masuk ke dalam contoh dari pisces ya, teman-teman. Lalu yang ketiga itu adalah amfibi, merupakan hewan tulang belakang yang dapat hidup di dua alam, teman-teman, yaitu dapat hidup di darat dan di air. Contohnya ada kasa. Lalu kelompok hewan vertebrata yang berikutnya itu ada reptil, teman-teman, yaitu hewan yang melata. Contohnya ini ada ular, kemudian ada buaya, ada kadal, lalu ada kura-kura. Dan kelompok hewan vertebrata berikutnya itu ada aves, teman-teman, merupakan hewan yang memiliki bulu. Contohnya ada burung elang, kemudian ada ayam, dan ada bebek. Kelompok hewan vertebrata yang berikutnya itu ada mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Contohnya itu ada kucing, kemudian sapi, kemudian nanti juga ada kuda, ada kambing, dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke topik B, yang mana kita akan mempelajari apakah semua hewan sama tidak, teman-teman. Oke, kita cek ya sama atau tidak. Ternyata setiap hewan itu memiliki ciri khasnya masing-masing, teman-teman. Contohnya kucing dan cacing, di mana kucing memiliki 4 kaki, sedangkan cacing tidak memiliki kaki. Kucing memiliki mata, telinga, hidung, dan mulut, sedangkan cacing sama sekali tidak memilikinya. Kucing dapat berjalan, sedangkan cacing hanya bisa melihat. Keduanya memiliki tubuh dan perilaku berbeda. Jadi hewan satu dengan hewan yang lainnya itu berbeda ya, teman-teman. Banyak sekali jenis hewan dan mereka berbeda satu dengan lain,
di air, ada juga hewan yang bisa hidup di dalam tanah. Ada hewan yang bisa terbang, tapi ada juga hewan yang tidak bisa terbang. Selain bentuk tubuhnya berbeda-beda, ternyata ada juga hewan yang bentuknya terlihat sama, tapi ternyata berbeda jenis teman-teman. Seperti kucing yang umumnya kita temui seperti berikut ini teman-teman. Nih, jenis kucing yang populer di Indonesia. Berdasarkan data dari Asosiasi Kucing Internasional, terdapat 71 jenis kucing yang dikenal di dunia. Ini ada kucing Angora, kucing Persia, kucing Siam, Scottish Fold, dan lain sebagainya. Setiap kucing bisa memiliki bentuk fisik yang berbeda teman-teman. Bentuk rambut kucing Persia panjang dan tebal, berbeda dengan kucing Siam yang pendek dan halus. Nih ya, bisa kita lihat. Bulunya tebal dan panjang, sementara Siam itu bulunya pendek. Lalu, bentuk wajah kucing Angora dengan kucing Siam juga berbeda teman-teman. Namun, meskipun demikian, mereka termasuk satu spesies yang bukan spesies kucing. Kemudian, ini teman-teman, topik C, mengapa hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda? Jadi, setiap bagian tubuh hewan itu diciptakan dengan keunikan masing-masing teman-teman. Meskipun bagian tubuhnya sama, tapi fungsi dan bentuknya berbeda. Contohnya seperti kaki kucing dan kaki anjing. Kaki kucing runcing dan lembut, berbeda dengan tubuh anjing yang tumpul dan tebal. Nih, bisa terlihat ya teman-teman. Bagaimana? Coba diulang. Sudah paham isi videonya? Sudah paham? Kalau sudah paham, kalian membuat 3 pertanyaan dari kertas yang sudah kita bagikan tadi. Nanti kelompok 1 3 saja, berdasarkan video yang sudah disimak. Contoh, apa yang dimaksud dengan invertebrata? Misal, nggak boleh sama setiap kelompok ya anak ya. Jadi kelompok 1 nanti akan dijawab oleh kelompok 2 akan dijawab 3 akan dijawab kelompok 1. Silakan membuat 3 pertanyaan kerjasama anak-anak. Nggak boleh ada yang diam. Ayo kerjasama aktif. 3 pertanyaan saja. Dari video yang pertama kalian simak sampai terakhir. Tadi ada tentang apa? Mamalia. Ada tentang hewan yang bertulang belakang. Ada tentang mengapa kucing mempunyai kuku yang runcing, ya kan? Ayo coba dibuat 3 pertanyaan. Kalau sudah anak, kita tempel di papan tulis. Lalu kelompok 1 dijawab kelompok 2. Yuk coba. Sudah anak? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Oke, sekarang kelompok 1 menempelkan jawabannya di papan tulis. Dilanjut dengan kelompok
Mengapa kayu bentuk kuku kucing berbeda dengan kuku anjing? Pertanyaan dari kelompok 1. Dijawab Ratu. Karena berbeda fungsinya atau kegunaannya. Maksudnya bagaimana Ratu? Kalau kucing memiliki kuku yang panjang dan runcing, tujuannya buat apa ini? Memanjat pohon untuk berburu mangsa. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan anak-anak. Beri tepuk tangan anak-anak. Oke, sekarang kelompok pertanyaan dari kelompok 2 yang menjawab kelompok 3. Ya, silakan lucu semuanya. Dijawab. Oke, Balung kata Balung sini Balung. Apa arti? Apa itu? Apa arti hewan invertebrata? Oke, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, good. Terus berilah 2 contoh hewan invertebrata. Bingkis. Ubur-ubur dan cacing. Oke, bagus ya pertanyaannya dan jawabannya yang terakhir ketiga. Berilah berkaki luas. Berarti kakinya yang ada luas-luasnya. Kepiting, laba-laba. Oke, good job. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan anak-anak. Tepuk tangan anak-anak. Oke, lanjut kelompok 3 yang menjawab kelompok 1. Wah, ini laporannya yuk guys. Harus keras ini yang baca ini. Cowok-cowok ini. Mas, baca disunggung. Apa yang dimaksud hewan vertebrata? Tadi apa ya? Oke, good. Hewan yang memiliki tulang. Oke, betul anak? Betul. Berilah 2 contoh. Berilah sih kok bisa ya? Berilah. Apa contohnya? Coba hewan berarti yang memiliki tulang belakang tadi apa? Kucing. Terus? Oke, anjing. Ada lagi pada? Banyak ya. Kambing, kadal. Oke. Berilah. Baca kita. Kamu baca. Saya jawab. Melata. Melata apa saja jenis hewan melata? Ular, buaya, kura-kura, kucing. Silakan duduk anak. Oke. Baik, coba untuk mengasah kemampuan kembali. Usahain memiliki ini. Ada gambar, ada kolom. Kalian kelompokkan sesuai dengan gambarnya. Ada kolom hewan yang ada di darat dan yang kedua ada yang di air. Digunting, ditempel anak-anak. Yuk. Iya, enggak dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, boleh dikerjakan sendiri. Baik anak-anak, berarti setelah kegiatan hari ini dari awal sampai selesai, kita mempelajari tentang apa namanya? Hewan invertebrata dan vertebrata. Invertebrata apa, Al-Fatih? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apa saja contohnya tadi, Adista? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang tadi? Cacing, ubur-ubur, kerbau.
kakinya berbeda. Oke. Yang kedua, adakah perbedaan antara hewan-hewan yang kalian lihat? Ada? Ada. Yang ketiga, mengapa hewan tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda? Kenapa bentuknya berbeda antara satu dengan yang lain? Karena oke, good. Ada yang lain? Karena tidak sama fungsinya. Kata Ratu betul. Ada yang lain? Anak? Setiap tubuh hewan memiliki fungsi yang berbeda. Jika ada salah satu hewan yang kalian temui yang sudah kalian lihat itu ada di rumah kalian, apakah kalian mampu memeliharanya dengan baik, anak-anak? Oke, mampu. Terus Bu Sari punya lembar refleksi, nanti diisi. Nih, diisi dulu. Nanti Bu Sari punya lembar refleksi. Kalau kalian suka dengan pembelajaran hari ini, kalian kasih emoticon senyum. Kalau tidak suka, kalian kasih emoticon cemberut. Nanti digunting, ditempel. Oke? Bu Nuril, matikan. Sudah?